Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai saat ini. Teks yang akan menjadi perenungan kita hari ini Bapak Ibu terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai 10. Teks ini merupakan bagian dari nasihat Rasul Paulus yang disampaikannya kepada jemaat Tuhan di Korintus. Mari kita lihat sedikit ke belakang. Latar belakang kenapa ada nasihat ini, gitu ya, supaya kita mengerti konteksnya. Nah, latar belakang mengapa nasihat-nasihat ini tertulis sebenarnya tidak lepas dari keberadaan kelompok-kelompok yang menentang kerasulan Paulus. Di ayat 3 kita bisa lihat di sana bahwa kelompok-kelompok ini menginginkan suatu bukti bahwa yang dikata-katakan Paulus, Injil yang disampaikan Paulus itu adalah benar, bahwa itu Injil Kristus, gitu ya. Kelompok ini meminta bukti dari Paulus. Kelompok ini meragukan isi pemberitaan Injil Paulus. Bukan hanya meragukan dan menentang Paulus, tapi kelompok ini juga mencoba membujuk sebagian jemaat di Korintus untuk menolak kehadiran Paulus di sana. Nah, itulah mengapa mereka memaksa Paulus untuk membuktikan bahwa dia itu benar-benar rasul yang memang diutus Allah, gitu ya. Nah, tapi menarik Bapak Ibu, realita ketidakpercayaan kelompok-kelompok itu tadi coba diputar oleh Paulus dan menjadi sebuah sarana pelayanan Paulus bagi jemaat di Korintus dan dapat kita pelajari bagi kehidupan iman kita. Kalau kita merenung, kita melihat, membaca kisah ini, bukankah kita juga seringkali hadir di dunia ini seperti kelompok-kelompok yang menentang Paulus itu? Seringkali kita lebih gampang melihat segala sesuatu yang ada di luar kita dan kemudian merasa diri kita itu yang paling benar. Merasa paling benar, kemudian kita nggak coba melihat diri kita dulu, gitu ya. Seringkali kita lebih mudah melihat segala sesuatu yang terjadi di luar kita dan merasa diri kita yang paling benar tanpa mengevaluasi diri kita dulu. Dengan mudahnya kita menuduh mereka sesat tanpa memeriksa dan bertanya pada diri kita, apakah aku sudah tepat? Maka dari itu Bapak Ibu, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan juga kepada kita, umat percaya, di ayat kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman. Selidikilah dirimu. Ujilah dirimu, selidikilah dirimu. Periksalah batinmu terlebih dahulu. Paulus mau bilang itu hal yang utama. Selidikilah dan ujilah hatimu terlebih dulu. Bapak Ibu, memeriksa dan menyelidiki batin atau hati itu adalah hal yang semestinya kita lakukan setiap saat. Memeriksa dan menyelidiki batin kita tidak bisa hanya kita lakukan sekali saja setiap minggu, misalnya ketika kita ada di gereja mengikuti kebaktian di momen pengakuan dosa. Nggak bisa, tidak bisa. Pemeriksaan dan penyelidikan batin itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena itu pemeriksaan dan penyelidikan batin merupakan nafas rohani kita. Kita manusia tidak bisa hidup tanpa nafas, bukan? Dan demikian juga iman kita tidak akan dapat hidup jika kita tidak melakukan pernafasan rohani. Iman kita akan mati jika kita tidak melakukan pemeriksaan batin yang adalah nafas rohani kita itu. Bapak Ibu,
Sama seperti bernafas, kita itu menghirup oksigen gitu ya, untuk dimasukkan ke dalam paru-paru kita. Demikian juga pemeriksaan batin harus kita lakukan. Kita perlu masuk ke dalam batin kita dan menyelidiki diri kita secara utuh terlebih dahulu. Kita memeriksa apakah Kristus benar-benar menjadi panduku. Apakah Kristus benar-benar ada di dalam pikiran, hati, dan lakuku. Dan jika pemeriksaan batin itu telah dilakukan, Bapak Ibu, maka barulah kita dapat melihat keluar dari diri kita. Jika kita telah melakukan hirupan pemeriksaan batin itu, maka kita mampu menghembuskan iman kita keluar. Kita dapat menghembuskan Kristus di dalam tutur dan tindakan kita. Dan hanya dengan cara itulah pada akhirnya kita, Bapak Ibu, sebagai umat Allah, dimampukan untuk hadir, membangun, menumbuhkan, mengembangkan, bukan untuk meruntuhkan. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan dan teladankan yang dicatat di ayat 10. Hadir untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Bapak Ibu, maukah kita menyelidiki diri kita senantiasa? Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa.